Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, kita lanjutkan sesi kita ke sesi yang keempat. Setelah di sesi ketiga kita menyelesaikan sampai ke line yang ke-27 ya. Nah, kita sudah menyelesaikan bagaimana mengimport. Kita sudah mengimport library yang kita butuhkan, kemudian kita membaca dataset, kemudian kita menghilangkan data yang dianggap missing, atau kita memproses data missing, kita mengecek apakah ada data yang missing, kemudian kita melakukan konversi, yaitu melakukan encode categorical data, karena sebelumnya ada data yang sifatnya categorical ke dalam numerik. Kemudian intinya output dari hasil semuanya ini adalah outputnya. Kita lihat di dataset awal, data kita masih berupa seperti ini, ada 50 data. Kemudian ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependent. Kemudian langkah berikutnya kita memisahkan antara variabel dependent dan independen. Kemudian x-nya ini sudah setelah kita pisahkan, x-nya sekarang sudah ada 4 array, 4 indeks, yaitu x-nya ada 4 variabel. Kemudian y-nya 1 variabel. Untuk y-nya adalah 1 variabel, itu khusus ya, profit. Nah, kita tahu di X ini ada di array yang ketiga, di indeks array yang ketiga ini adalah data kategori, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam bentuk numerik. Dan kita lihat juga di sini di dalam data kategori ada 3 jenis atau 3 variabel data, 3 variabel name data, ada New York, California, dan juga Florida, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam numerik. Sehingga setelah kita melakukan proses dan kita rubah, kita lihat hasil selanjutnya adalah kita sudah merubah. Ini yang pertama untuk New York, yang pertama 0 itu di sini setelah dirubah 0 itu adalah California ya. 0 itu di mana 0 itu berarti di sini yang pertama muncul New York itu nomor 1, kemudian California itu jadi 0, kemudian Florida jadi nomor 1. Florida jadi nomor 2 maksudnya ya. Jadi 1 ini, kebalik. Yang nomor 2 ini adalah New York. Kemudian di nomor 0 itu adalah California. Kemudian di nomor 1 itu adalah Florida gitu ya. Nah, jadi kita sudah tampil. Kalau kita lihat, kita bandingkan ya di state yang pertama New York, yang berarti kalau misalkan di state di sini yang di baris atau di baris yang pertama, kalau kita lihat jika state-nya New York, maka yang lain akan otomatis menjadi 0. Kita lihat di sini, berarti di sini state-nya New York, dia di variabel yang kedua, maka yang lainnya akan bernilai 0. Kalau di yang kedua itu state-nya California, maka California ya akan California yang tadinya di state nomor 0 menjadi ada bernilai 1 dan yang lainnya menjadi 0. Jadi seperti itu. Jika yang nomor 2 true, maka yang lain akan menjadi false, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan dipahami di konsep ini. Kemudian kita lanjutkan bahan kita atau materi kita ke tahapan selanjutnya, gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari bahwa baik, dari data yang sudah kita proses di sini sudah ada 3 ya, sudah ada 3 variabel baru di sini yang menandakan masing-masing wilayah tadi, di wilayah atau menandakan masing-masing state tadi, California, Florida, dan New York, yang tadinya dalam format kategorik menjadi numerik. Nah, langkah selanjutnya adalah di awal, di teori kita sudah menyatakan bahwa untuk menghindari dummy variable trap, maka kita harus melakukan, atau untuk dummy variable itu hanya memerlukan n-1, yaitu n kurang 1. Berarti di sini kan ada 3 variabel ya, ada 3 variabel. Nah, untuk menghindari dummy variable trap, maka kita akan menghilangkan salah satu dari 3 variabel ini. Nah, jadi 0, 1, 2 ini bukan berarti bahwa 1 lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1 atau 1 lebih kecil dari 2, dan tidak seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, untuk menghindari hal yang seperti itu. Nah,
Di sini yang akan kita lakukan untuk menghindari dummy variable trap seperti yang di apa namanya di teori yang kita pelajarin sebelumnya, yang harus kita lakukan adalah kita menghilangkan satu variabel. Ya, kita menghilangkan satu variabel di sini. Variabelnya x, misalkan variabel yang kita masukkan adalah variabel x tadi, kemudian di variabel independen ya, kemudian x, kemudian kita buat slicing, kita hilangkan, anggap aja kita hilangkan di yang pertama, di kolom yang pertama dari indeks tersebut. Jadi ada indeks seperti ini, ada indeks, kemudian kita hilang, misalkan kita hilangkan satu variabel secara acak. Nah, di sini kita pilih saja atau kita anggap saja yang kita hilangkan adalah yang di indeks yang pertama. Kemudian kita hilangkan semuanya, gitu ya, hilangkan semuanya di indeks pertama. Artinya kita menghilangkan salah satu kolom dummy variable agar tidak terjebak dummy variable trap. Oke, kita running. Oke, kita lihat sekarang x-nya sudah berubah. Nah, sekarang x-nya hanya tinggal dua variabel, gitu ya. Tidak ada lagi, jadi sudah memenuhi apa namanya formula n-1. Baik. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan menghilangkan salah satu kolom dummy variable, maka yang kita lanjutkan selanjutnya adalah kita akan seperti langkah di backward elimination di teori yang sudah kita pelajari. Yang kita lakukan adalah kita dari data yang sudah ada, kita membagi menjadi data latih dan juga data uji. Artinya kita membuat model multiple linear regression dari training set dan juga dari test set, gitu ya. Oke, berarti yang kita lakukan sekarang kita mencoba membagi data training set and test set. Kita buat training and test set. Oke, nah sama seperti di proses dummy variable, yang kita lakukan, kita menggunakan library scikit-learn. Library scikit-learn, oke. Kemudian from scikit-learn, kemudian kita pilih model seleksi. Kita akan membuat model seleksi, model selection, kemudian kita akan import train test split, karena kita akan membagi menjadi data training set, data training dan juga data training kita akan menjadi data latih dan juga data uji, gitu ya. Oke, di sini namanya split ya, split training and test set. Oke. Nah, kemudian karena kita akan membagi menjadi empat variabel ya. Jadi ada xtrain, kemudian ada xtest, kemudian juga ada ytrain, ytest, kemudian sama dengan kita import dari train test split tadi, kemudian kita bikin variabel x, kemudian ada variabel y, kemudian test. Nah, untuk test size-nya kan untuk uji data, untuk pembagian data latih dan data uji di sini biasanya pembagiannya adalah 20% dan 80%. 80% untuk data training dan 20% untuk data uji. Berarti test size-nya 20%, berarti kita buat di sini 0,2 ya, 0,2. Oke, kemudian ya random state-nya sama dengan 0.
Kita masukkan random state-nya. Oke. Oke, sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkan training size gitu ya, karena secara otomatis jika test size-nya 0,2 maka sisanya adalah training test. Oke, 20% ke test set dan 80% ke training set. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membuat model regresi. Nah, kita membuat model regresi seperti di simple linear regression sebelumnya. Kita membuat model regresi itu dari training set, gitu ya. Berarti build model multiple linear regression from training set ya. Training set. Oke, sama. Kita akan mengimport kelas linear regression untuk membuat model regresi. Kita import dari scikit-learn ya. Scikit-learn, kemudian .linear model karena kita akan mengimport linear modelnya. Kemudian kita import di linear model itu ada parameter, ada import linear regression. Oke, untuk mudahnya memang sebenarnya untuk melihat ada apa saja di scikit-learn atau ada apa saja di linear model, kita pakai plugin kite untuk memudahkan kita melihat parameter apa saja yang ada di situ gitu ya. Kita aktifkan dulu kite supaya nanti teman-teman yang masih awam terkait Python dan juga machine learning bisa lebih mudah ya mempelajari ini. Jadi kita masukkan di sini saja supaya nanti ketika saya ketikkan misalkan ketika saya ketikkan di sini linear model info gitu ya, misalkan scikit-learn kemudian linear model kemudian saya pilih model. Nah, secara otomatis dia akan memunculkan di sini, akan memunculkan ada member-member dari modul linear model itu apa saja. Ada stochastic gradient, ada logistic regression, ada banyak lagi di sini. Khusus untuk linear model, kalau kita klik di sini maka ada linear regression juga. Nah, kita pilih linear regression. Itu mudahnya kita menggunakan kite gitu ya. Jadi kite ini sangat penting untuk dokumentasi sekaligus memudahkan kita mengetahui parameter apa saja atau modul apa saja yang ada di sini. Nah, kita import saja linear regression yang ada di situ, linear regression. Oke, kemudian berarti kan kita membentuk regresor nih. Regresor kita buat variabel regresor di sini sama dengan linear regression ya. Linear regression untuk regresor kita berikan nilai 0 saja dulu, kita otomatis kita kosongkan. Kemudian ini kita mempersiapkan objek regresor sebagai model regresi kita nantinya. Oke, kemudian kita melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat model regresi dari dataset, baik itu untuk X-train maupun untuk Y-train. Karena yang akan dilakukan multiple regression adalah dari training set tadi. Berarti kita regresor .fit. Nah, kemudian kita pilih X-train. Jadi jangan lupa ya, yang akan dilakukan, yang akan dites adalah yang akan dilakukan pengujian itu adalah data training gitu. Train kemudian Y-train. Nah, data tes itu hanya sebagai pembanding saja nanti dari hasil yang kita dapat di data training. Y-train. Oke, sudah kita peroleh. Oke, langkah selanjutnya seperti langkah sebelumnya, maka kita melakukan prediksi. Prediction result, prediction result ya. Kita memberikan prediction result test set ya, test set. Nah, kita memprediksi hasil dari
test set gitu ya, dari hasil test set. Nah, di sini berarti di sini kan prediksi ya, berarti prediksi misalkan kita buat di sini kan prediksi dalam y variabel y ya, y prediction. Kita buat variabel baru namanya y prediction, itu sama dengan regresor. Kemudian regresor itu ada predict di situ, kemudian nah di sini secara otomatis dia akan prediksi test gitu ya, dia akan prediksi test karena yang akan dilakukan adalah test set kan, karena kita ingin melihat prediksi dari hasil uji. Nah berarti yang diprediksi bukan y tapi x karena berdasarkan prediksi y gitu ya. Berarti di sini predict, berarti di sini seperti yang ada di parameter yang ada, berarti kita membuat x test. Oke, x test. Nah, kalau sudah, berarti kita akan membuat satu variabel yang baru untuk menampilkan hasil prediksi. Tampilkan y predict, kemudian y prediksi ya, seperti prediksi. Kemudian sama dengan kita ambil dari pandas, kemudian kita pilih data frame, kemudian kita pilih variabel yang akan kita prediksi lah, yang akan kita tampilkan adalah y predict. Oke, kita akan menampilkan visualisasi dari y predict. Oke, kita coba jalankan satu persatu. Yang pertama, kita ya sama seperti sebelumnya, kita coba Shift E, kemudian ini juga sama, dom size-nya. Nah, kita lihat di environment variable-nya. Kita enable dulu ini. Nah, di environment variable sekarang sudah ada variabel-variabel baru. Mulai dari variabel xtest, variabel xtrain, variabel ytest, variabel ytrain, dan juga variabel yprediction. Oke, kita coba tampilkan dulu satu persatu. Xtrain terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat di sini jumlah angkanya yang tadinya 50 menjadi 40 ya. Jumlah jumlah baris yang tadinya 50 baris menjadi 40 karena perbandingan 80 bagi 40 ya, 80% dari 50 ya. Kemudian kita lihat untuk berarti kalau misalkan xtrain 40, jika trainingnya 40 maka teksnya berarti 10 gitu ya. Sekarang kita lihat yang kita tambahkan yang xtest, kita tampilkan di array ya. Ya, berarti 20%, berarti 10. 40% 50, berarti 10. Kemudian kita tampilkan ytrain, kemudian kita tampilkan ytest. Ya, kemudian kita tampilkan yprediction. Oke, yprediction kita tampilkan yprediction. Oke. Kita lihat di sini sudah ada xtrain, kita tampilkan dalam format float aja, one float. Oke, ini adalah nilai xtrain-nya. Maaf, ini adalah nilai xtrain-nya. Kita tampilkan dalam format .float. Oke, ada 40 kolom, 40 baris, ada 5 array, kemudian ada xtest 10, ytrain-nya juga 40, kemudian ytest-nya 10. Nah, jika banyak kolom seperti ini, jika banyak angka di belakang koma, kita jadikan satu aja, artinya .float. Oke, kemudian tampilkan yprediction. Yprediction sudah tampil di sini, ada 10. Nah, kita akan lihat perbandingan antara yprediction dengan ytest. Oke, di yprediction nilai yang pertamanya itu 10.103.015, sedangkan ytest itu 103.282. Berarti nilainya nggak begitu jauh. 103.015 dan 103.282. Kemudian di yang pertama, yang kedua 144.259, sedangkan ini 132.582. Artinya nilai prediksi dengan nilai uji itu tidak begitu jauh.
Artinya, bisa dilihat bahwa model kita dianggap cukup baik untuk memprediksi nilai profit dari 50 perusahaan tersebut. Artinya, jika selisihnya tidak terlalu besar, baik itu untuk setiap barisnya. Artinya, ketika kita membandingkan antara baris pertama di prediction, kemudian kita bandingkan dengan baris pertama di tes, dan hasilnya itu tidak begitu, selisihnya tidak begitu besar, maka boleh dinyatakan bahwa model kita itu dianggap sangat cukup baik untuk melakukan prediksi, gitu ya. Nah, tentunya tidak cukup dengan jika menilai baiknya itu hanya membandingkan secara visual saja. Kita memerlukan cara yang nilai-nilai angka yang secara kuantitatif, gitu ya, menggunakan statistik. Nah, di sini kita akan menguji apakah model itu dikatakan sudah baik, dan variabel mana saja yang dari variabel independen itu yang mana saja yang signifikan atau tidak. Nah, di sini nih, baru kita melakukan metode backpropagation tadi, baik itu all in one, baik itu model menggunakan beberapa asumsi tadi, baik itu all in one, beberapa model maksud saya, all in one, kemudian forward, ada backward, kemudian ada komparasi dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk memudahkan atau mempercepat pengujian kita, mempercepat penelitian tutorial kita menggunakan salah satu metode saja. Misalkan di sini kita menggunakan backward propagation. Kita sudah ikuti step by step di pertemuan teori. Kita sudah di teori di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa perbedaan dari satu model variabel, satu model dengan model yang lainnya, dan di sini kita akan menggunakan model backward propagation. Nah, step by step untuk backward propagation sudah kita lakukan sama persis dengan yang di teori dengan yang kita praktekkan di awal. Nah, tadi kan metode backward propagation di video sebelumnya dinyatakan bahwa kita dalam metode tersebut step yang pertama adalah kita memasukkan semua variabel independen, gitu ya. Kemudian mengurangi atau menghilangkan atau melucuti satu persatu variabel independen yang tidak signifikan sampai ditemukan model yang terbaik. Jadi mana yang dianggap tidak signifikan, mana yang dianggap tidak signifikan dibuang satu dibandingkan dengan p-value-nya. Jika ada lagi di berikutnya, mana yang tidak signifikan dibuang lagi, karena membandingkan p-value dengan nilai signifikansinya. Baik, kita coba satu persatu ya. Kita coba di sini. Kita set model selection ya, kita seleksi selection model selection multiple regression with backward propagation. Backward kalau misalnya di English Britishnya propagation. Oke. Nah, untuk memulai memodelkan multiple regression dengan backward propagation, kita mengimport library-nya. Nah, library yang kita gunakan di sini adalah, karena di sini model statistik, maka kita import. Yang mudah di atas kita masukkan import start model. Ya, di sini kita menggunakan library start model .api, ya API-nya ya. API dari start model sebagai di sini karena API maka kita bedakan dengan start model biasa ya. Start model yang satu kita beri nama API, satu SMA, satu SM. Yang pertama SMA. Misalkan di sini SMA, kemudian kita jadikan satu variabel misalkan X-nya sebagai SMA, kemudian kita tambahkan konstantanya. Oke, kita tambahkan konstanta untuk variabel X-nya. Oke. Kemudian kita import lagi, satu lagi namanya import yang sama, tapi kita bedakan Ctrl Z.
Oke, kita import start model. Namun di sini kita singkatannya kita rubah sedikit .api sebagai SM, misalkan SM. Oke, kemudian kita mengimport library start model API sebagai SMA dan juga library start model API sebagai SMA dan juga SM. Nah, tadi di konstanta ini, kenapa kita menambahkan konstanta? Nah, seperti kita ketahui sebelumnya ya di teori bahwa fungsi umum dari multilinear regresi, di situ kita memiliki konstanta. Masih ingat ya, di situ kita memiliki konstanta, di mana konstanta itu juga sebenarnya dikalikan dengan variabel dengan nilai 1. Nah, library start model itu tidak mempertimbangkan hal tersebut gitu. Nah, sedangkan kenapa? Karena di library linear regression sebelumnya yang di awal ketika kita membangun multiple linear regression itu sudah mempertimbangkan variabel. Nah, oleh karena itu di sini kita memberikan tambahan kolom baru dengan memberikan nilai 1 di penambahan yang add constant ini. Nah, kita lihat perbedaannya, kita lihat di sini setelah kita tambahkan, kita running dulu satu-satu. Kemudian kita lihat hasil dari X-nya. Objek dari X-nya sekarang apakah masih seperti sebelumnya atau sudah berubah? Kita view as array. Oke. Sekarang kalau kita lihat objek dari .float. Objek dari X itu sudah berubah, berbeda dengan objek yang sebelumnya gitu ya. Sudah ada penambahan variabel baru. Oke, di sini kalau kita lihat ada penambahan konstanta. Kita berikan nilai konstantanya semuanya 1, gitu ya. Kalau sebenarnya kan nggak ada, cuma ada variabel karena sudah yang pertama tadi sudah kita buang. Nah, kita tambahkan konstanta, artinya ketika dari konstanta tersebut itu nanti dikalikan dengan variabel. Artinya konstanta itu dikalikan dengan variabel dengan nilai 1. Kita berikan nilai 1. Oke. Jadi barisnya semuanya sudah bernilai 1. Nah, sampai di sini model untuk yang penambahan konstanta yang sudah dilakukan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita mengimport start model lagi ya. Kita mulai untuk menjalankan satu persatu, terus kita bandingkan p-value dengan signifikansi, baru kemudian kita buang yang dianggap tidak memenuhi persyaratan. Itu konsep dari backward propagation atau backward elimination maksudnya. Oke, kita coba di sini kita akan membuat sebuah objek yang kita namakan sebagai objek X optimum sebagai daftar semua variabel independen yang ingin kita analisis. Nah, di sini kita memilih semua baris dan semua kolom. Kemudian kita memanfaatkan library NumPy. Kemudian kita memasukkan semua index array di situ, di mana kita akan memilih semua baris dan semua kolom. Di sini kita akan menuliskan tadi variabelnya adalah X ya. Kemudian karena semua baris, maka kita menuliskan titik 2, titik 2 gitu ya. Biasanya seperti itu ya. X buka kurung titik 2, titik 2. Nah, kalau kita lihat di sini ada 6 indeks ya, ada 6 indeks. Kita bisa aja menuliskan, kalau misalkan semua baris semua kolom, maka kita bisa menuliskan X, kemudian buka kurung, titik 2, titik 2, artinya semua baris dan semua kolom. Tetapi di sini kita menuliskannya dengan sedikit berbeda. Artinya, karena kita akan membuang satu persatu nanti indeks yang tidak optimal ya, pada X,
Maka di sini kita untuk memudahkan kita ini saja kita barisnya kita buat semuanya berarti X buka kurung titik 2 kemudian koma, kemudian yang indeks kolomnya dari 6 indeks kolomnya itu kita tulis saja satu persatu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini sampai 5 ya, dari 0 sampai 5 untuk mempermudah kita nantinya dalam membuang satu persatu model variabel independen yang tidak signifikan. Nah, kemudian di sini kita jangan lupa memasukkan tipe data. Untuk mendapatkan tipe datanya yaitu tipe data float. Oke, seperti itu untuk membuat variabel objek untuk mencari nilai X yang optimum. Nah, kemudian jadi sama seperti kita melakukan slicing sebelumnya ya. Kemudian kita akan membuat objek di sini, objek untuk melihat hasil regresornya atau untuk melihat performa model kita dengan menggunakan metode ordinary least square. Masih ingat ya di pertemuan sebelumnya kita menggunakan metode ordinary least square dari library start model API. Kalau kita lihat di guide itu ada SM. Ketika kita buka ordinary least square langsung ada parameter di situ, ada parameter namanya endox dan juga parameter exoc, di mana di sini kita akan menggunakan dua parameter yaitu parameter endoc sebagai variable dependent, kemudian parameter exoc sebagai variable independent sesuai dengan parameter yang ada di regresor OLS tersebut gitu yang otomatis bisa kita lihat di dokumentasi guide. Kemudian di sini kita buat saja endox ya, kita buat endox sama dengan endox tadi parameter ini ya, parameter variable dependent, berarti endoxnya sebagai y, kemudian exocnya sebagai parameter dependent, maka exocnya sebagai x. Exoc sama dengan x, kemudian ya tadi karena memang dia mencari nilai x optimum maka kita tambahkan x optimum. Kemudian karena kita akan melakukan perhitungan, jangan lupa menambahkan metode .fit di belakangnya karena kita akan menampilkan hasil hitung-hitungannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara untuk melakukan proses regresi untuk cari nilai optimal. Jadi ya kita biarkan saja nilai fitnya itu tanpa ada nilai di belakangnya dalam kurung. Nah, tahapan selanjutnya setelah melakukan hal tersebut kita menambahkan kita akan print hasilnya regresor kemudian OLS summary gitu ya. Artinya kita akan melihat rangkuman hasil dari proses regresinya menggunakan metode ordinary least square. Kita coba jalankan hasilnya satu persatu. Ya, kita coba jalankan semuanya. Ya, ini adalah hasil setelah kita melakukan running atau untuk melakukan printout untuk hasil dari regresi menggunakan metode OLS tadi. Kalau kita lihat di situ ada dependent variable disimbolkan dengan y. Kemudian model yang kita gunakan adalah model OLS. Kemudian metodenya ada least square. Kemudian juga ada jumlah observasi, data observasi 50, kemudian residual 44, kemudian R square, nilai F statistik, nilai F probability-nya, likelihood, log likelihood, dan sebagainya. Kemudian kita lihat di situ ada nilai konstanta tadi kan yang kita tambahkan nilai satu-satu itu ya, yang kita tambahkan satu-satu di nilainya. Nah, kalau kita lihat di situ di bagian
apa namanya, di bagian p value, kalau kita lihat di bagian p value-nya itu adalah P itu lebih besar daripada nilai signifikansi ya, dimana nilai semakin kecil nilai P maka semakin baik variabel tersebut, sedangkan semakin tinggi maka semakin buruk. Nah, jadi cara mudahnya adalah jika nilai P-nya di atas 0,05 maka dianggap tidak signifikan sebagai variabel independen. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita lakukan hal yang sama. Kalau tadi kita lihat kan dari variabel yang tidak optimal tadi kan yang paling besar nilainya di X2 ya. Di X2 tadi nilainya 0,990 sehingga X2-nya kita buang. Berarti variabel atau indeks yang ke 0, 1, 2, indeks yang keduanya kita buang. Sehingga sekarang tersisa 0, 3, 0, 1, 3. Nah, sekarang kita running lagi 0, 1, 3. Kemudian dari 0, 1, 3 itu kita lihat lagi, oh ternyata ya tadi itu ya. Di sini nilai indeks X2-nya oke ya, di sini oke, jadi duanya kita buang, artinya kita melakukan hal yang sama, kita copy paste saja. Kemudian nilai karena tadi indeks yang keduanya itu yang indeks ketiganya maksudnya di nilai array yang ketiga, di indeks yang ketiga, maka angka 2-nya kita buang. Sekarang kita lakukan hal yang sama dengan membuang salah satu. Berarti sekarang ada 5 indeks kolom yang kita akan lihat yang mana yang nilai yang terbaik gitu. Kita running melakukan hal yang sama. Oke, kemudian ya kita melakukan print yang sama. Kalau kita lihat di sini, ya nilai X1 yang besar ya, nilai X1 yang besar, sehingga kita akan membuang, berarti X1 itu ada di indeks yang kedua, berarti nilai yang indeks yang kedua berarti nilai 1, berarti berikutnya berarti nilai 1 yang kita buang. Berarti sekarang sisanya adalah 0, ya nilai satunya yang kita buang, yang nilai satunya itu nilai X1. X1 itu masih ini ya, masih tadi itu nilai variabel independen wilayah X1 dan X2 tadi kan yang kita dari nilai kategori kita pindahkan ke numerik. Berarti yang sama seperti sebelumnya yang kita buang adalah variabel independen wilayah juga gitu ya. Oke. Kemudian kita melakukan hal yang sama sampai kemudian sampai kemudian kita selesai melakukan keseluruhan, kita buang satu-satu yang dianggap di bawah 0, yang dianggap di atas 0,05 sampai kita temukan nilai yang terbaik di bawah nilai yang paling optimal di bawah 0,05, di bawah nilai signifikansi 0,05. Sehingga kita lihat di situ ada yang paling kecil nilainya adalah 0,00, ada di nilai konstantanya dan juga X1. X1 itu kan tadi bukan X1, maksudnya satu yang tersisa itu kan 0 dan 3, berarti 3 itu adalah variabel independen research dan development ya, research dan development. Berarti artinya di 3 itu kan ada di variabel yang ada di indeks yang ke 3, berarti 0, 1, 2, 3 tadi itu. 0, 1, 2, 3 berarti kalau misalkan 0-nya itu parameter konstanta, kemudian 1 dan 2 itu adalah parameter independen wilayah, kemudian 3-nya itu independen research development. Berarti sisa yang research dan development yang dianggap adalah yang terbaik gitu. Seperti itu.